Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 4. Di sini kami akan mempresentasikan tugas mata kuliah ERP dengan judul Proses Bisnis ERP Enterprise Resource Planning pada modul Human Resource Program Recruitment dan Employees menggunakan Odoo. Nah, di sini kami ada beranggotakan yang pertama Angga Arfian, yang kedua Daniel Prianto, yang ketiga Muhammad Hussein, yang keempat Rizky Kurniawan, dan yang terakhir saya Wiranda Abdul Aziz. Sebelum itu, untuk yang pembahasan pertama akan dibahas oleh Angga Arfian. Kepadanya dipersilakan. Terima kasih Wira. Presentasi kali ini kita akan melakukan untuk memenuhi nilai UAS di mata kuliah Enterprise, mata kuliah proses bisnis ERP. Latar belakang masalah dalam lingkungan bisnis yang begitu kompetitif dan cepat berubah, manusia selalu berperan aktif dan signifikan dalam setiap kegiatan organisasi, sebagai perencana, pelaku, dan juga perintis. Untuk terwujudnya tujuan organisasi, baik itu organisasi ekonomi, politik, dan kemasyarakatan. Tujuan organisasi tersebut tidak mungkin terwujud tanpa peran manusia. Bagaimanapun canggihnya peralatan, faktor manusia tetap akan paling menentukan. Itulah sebabnya SDM dianggap aset yang sangat penting di dalam suatu organisasi. Di mana di tengah era globalisasi dengan perubahan-perubahan yang begitu cepat dan kompleksitas pendidikan yang makin meningkat, MSDM seperti juga manajemen perusahaan tentunya melalui proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian. Manajemen sumber daya manusia dapat didefinisikan sebagai serangkaian tindakan dalam penarikan, seleksi, pengembangan, pemeliharaan, dan penggunaan sumber daya manusia untuk mewujudkan tujuan, baik tujuan individu maupun organisasi. Jadi teknologi yang begitu bergerak cepat tidak akan bisa tersupport dengan baik jika SDM-nya kurang mumpuni. Lanjut dengan perumusan masalah. Bagaimana proses bisnis rekrutmen calon karyawan jika menggunakan Odoo? Kedua, bagaimana proses bisnis menggunakan data karyawan baru jika menggunakan Odoo? Saya lanjut ke maksud dan tujuan. Maksud dan tujuan kita, satu, mengidentifikasi. Lanjut, Wir? Oke. Satu, mengidentifikasi dan memahami proses bisnis pada penerapan Enterprise Resources Planning atau ERP, modul Human Resources Subprogram Recruitment. Dua, mengidentifikasi dan memahami proses bisnis pada penerapan Enterprise Resources Planning, modul Human Resources Subprogram Employee. Tiga, dapat memberikan manfaat bagi berbagai kalangan, termasuk pihak perusahaan, akademisi, dan penelitian selanjutnya. Lanjut, metode penelitian. Teknik pengumpulan data. Satu, observasi. Pengumpulan data melalui observasi langsung menggunakan Odoo terbaru versi 14, di mana program ERP tersebut diinstal di komputer pribadi, di mana program yang diinstal adalah modul Human Resource dengan subprogram Recruitment dan Employee. Lanjut, software. Dalam proses identifikasi dan analisa proses bisnis ERP ini, penulis menggunakan Odoo terbaru
yang mana pada saat ini versi terakhirnya adalah 14. Sebagaimana aplikasi ERP lainnya, ada banyak sekali modul-modul yang tersedia pada Odoo. Antara lain sales, service accounting, inventory, manufacturing, purchasing, point of sales, CRM, website, blog, chatting, human resource, e-commerce, project management, dan masih banyak lagi. Pengguna hanya perlu menginstal modul yang dibutuhkan. Namun di sini sesuai batasan masalah penulis, hanya akan mengidentifikasi proses bisnis pada modul human resource subprogram recruitment dan employee. Jadi penulis hanya akan fokus terhadap hal tersebut. Selanjutnya akan diteruskan oleh teman saya Husaini. Terima kasih. Selamat malam, saya Muhammad Husaini akan melanjutkan yang Angga sampaikan. Yang pertama itu identifikasi proses bisnis. Yang bisa kita lihat proses bisnis secara pada modul Human Research, Program, Recruitment, dan Employee secara garis besarnya. Di sini ada beberapa kolom. Yang pertama kayak pembuatan daftar lowongan yang akan dibuka dalam database tersimpan sebagai job garis bawah ID. Terus pemilihan job garis bawah ID dari daftar yang telah dibuat sebelumnya. Terus selanjutnya penambahan informasi job garis bawah ID yang berisi deskripsi, lokasi, ekspektasi karyawan baru, serta PIC recruiter dan dokumen pendukung. Selanjutnya penambahan data pelamar pada setiap job garis bawah ID. Yang selanjutnya penggandaan proses pengagendaan proses jadwal bertemu dengan pelamar. Lanjut perubahan status pelamar yaitu maju ke tahap interview, pengajuan kontrak, tanda tangan kontrak, dan penolakan, pembuatan data karyawan baru, penutupan lowongan pekerjaan, dan terakhir reporting proses recruitment. Lanjut. Dan mungkin ini adalah gambaran dari use case program yang kita garap. Bisa dilihat dari sini gambarnya ada dari HRD atau HR, Human Recruitment. Di sini ada garis-garisnya. Sebelum garis-garisnya bisa kita lihat. Mungkin untuk gampangnya diterangkan, mungkin ketika akan disampaikan oleh Rizky Kurniawan berupa aplikasinya ya. Silakan. Ya, terima kasih Mas Husen atas penjelasannya. Berikut saya akan mencoba memaparkan dari presentasi lewat aplikasinya. Saya masuk sebagai akun demo. Di menu pertama kita masuk ke recruitment. Di recruitment ini, jika kita memilih menu tersebut, otomatis akan muncul daftar atau list lowongan pekerjaan yang kita telah buat. Untuk tahap pertama di proses bisnisnya, HR akan menekan tombol create. Di sini misalkan saya buat admin kisi. Setelah di create, otomatis akan muncul lowongan tersebut di list. Untuk selanjutnya si HR melakukan penambahan informasi tambahan. Bisa di job deskripsi tentu kita isi deskripsi pekerjaannya. Kemudian di tab recruitment kita pilih departemennya masuk kemana. Ini your company, otomatis jika memilih ke company kita, di expected new employee kita masukkan berapa ekspektasi kita untuk karyawan baru di posisi ini ada berapa, dan PIC recruiternya kita milih.
Di tombol ini terlihat karena baru ada 0 pelamar dan 0 dokumen tambahan. Lanjut kita save. Untuk setelah itu kita balik lagi ke menu utama requirement. Kemudian untuk menambah pelamar, jika ada dokumen pelamar yang dikirimkan, kita pilih application. Di sini terlihat belum ada pelamar. Pertama-tama saya akan menjelaskan dulu. Di sini ada tahap-tahapnya. Pertama, tahap kualifikasi pertama, kemudian jika lolos ke interview pertama, lanjut ke interview kedua, kemudian pengajuan kontrak, setelah itu tanda tangan kontrak. Namun di sini bisa saja si HR langsung menambahkan di tahap-tahap tidak berurutan. Untuk menambah, misalkan kita nambah pelamar, kita klik icon plus. Misalkan namanya setelah di add, otomatis nama tersebut akan muncul di tahap initial qualification. Di sini selanjutnya jika diklik double klik di sini user bisa menambahkan informasi tambahan seperti telepon, kemudian dia lulusan mana, kemudian dia mengharapkan gaji berapa, kemudian di sini kita bisa schedule meeting atau mengagendakan pertemuan dengan user selanjutnya kapan. Ini tampilan si user. Jika si pelamar memenuhi kualifikasi tertentu, kita bisa memilih tanggal untuk menentukan jadwalnya. Selain menentukan tanggal, kita pilih jamnya. Otomatis pada tanggal tersebut dan jam yang telah ditentukan akan muncul notif ke user ada pengagendaan dengan pelamar tersebut. Kita kembali ke di sini untuk melakukan tahap selanjutnya ada dua cara. Pertama, double klik si pesertanya, kemudian kita pilih tahapan selanjutnya, atau kita ke menu utama, kita langsung drag ke tahapan selanjutnya. Jika kita drag ke tahapan selanjutnya, otomatis si sistem akan mengupdate statusnya. Selanjutnya, jika dirasa si pelamar itu sesuai dengan kriteria perusahaan, kita bisa milih ke kontrak sign, ke assign kontrak. Setelah assign kontrak, otomatis kita jika si pelamar telah diterima, kita langsung buat ID pekerjanya di create employee. Di employee ini sebenarnya menu terpisah, namun jika si user memilih langsung dari menu recruitment,
otomatis akan di mapping langsung ke menu employee. Untuk isinya bisa kita pilih nomor telepon, terus kita pilih manajernya siapa, terus di sini coach itu lebih ke section headnya siapa yang mendampingi dia selama pelatihan pertama. Kemudian ini informasi pekerjaannya, playpad informasi lebih ke detail informasi dari karyawan. Untuk HR setting itu lebih ke dia berkaitan dengan user siapa, kemudian pin code itu dia nanti absen menggunakan pin apa. Untuk badge ID itu lebih ke generate. Setelah kita save, otomatis dia akan ada di daftar employee yang baru. Perlu diketahui, jika sebenarnya untuk masuk ke employees atau create employee baru tidak perlu dari recruitment, bisa langsung di employees. Selanjutnya, jika meneruskan proses bisnisnya, kita kembali ke recruitment, dan di sini misalkan jika dirasa semua pelamar telah memenuhi ekspektasi dari calon pekerja yang kita pilih, lamaran kita itu bisa tutup dengan recruitment dong. Dalam menu recruitment juga ada menu reporting. Di sini lebih ke melihat jumlah pelamar, jumlah lamaran sesuai yang user minta. Di sini sih baru saya filternya baru creation date sih. Tergantung untuk filternya tergantung kebutuhan user di sini. Mungkin sekian dari saya untuk tampilan aplikasinya. Saya kembalikan ke moderator. Kesimpulan pada bab ini, penulis memperoleh kesimpulan bahwa dari hasil observasi yang sudah dilakukan penulis, maka dapat disimpulkan bahwa dengan adanya sistem Enterprise Resource Planning atau ERP ya pada human resource, dengan menggunakan aplikasi Odoo sangat memudahkan perusahaan khususnya pada saat rekrutmen karyawan, karena dengan adanya aplikasi tersebut maka segala proses rekrutmen dapat berjalan dengan efektif dan efisien serta dapat menjaga data-data rekrutan dengan baik. Ya, jadi dengan adanya aplikasi Odoo itu bisa lebih menambah efektivitas dan efisiensi dalam menjaga data-data dan dalam menjaga data-data rekrutan dengan baik. Selanjutnya, sarannya berdasarkan kesimpulan di atas, maka penyusun bermaksud memberikan saran dan dapat membantu dalam menerapkan sistem Enterprise Resource Planning pada human resource dimanapun. Diharapkan dengan diterapkannya sistem tersebut, khususnya pemakaian aplikasi Odoo dapat dijalankan sesuai dengan fungsinya dan aplikasi tersebut dapat dikembangkan secara efektif untuk kedepannya. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada kata-kata yang kurang tersusun, mohon maaf dan mohon komentarnya. Sekian, kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.